Lanjut Baik. Ustadz, sudah gabung. Baik, langsung kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-19. At-Tasy Asyar. At-Tasy Asyar, hadis yang ke-19. Anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Apa dari Jabir ini? Dari Jabir atas Asy'ari. Dari sahabat Jabir, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, yang dia itu yaghrisu, menanam, gorsan, pada sebuah tanaman, ya. Tidaklah seorang muslim yang dia itu menanam tanaman, ya. Apa saja tanamannya, saudara sekalian. Panjenengan ada kesempatan nanam pisang, ada kesempatan kita punya lahan nanam buah apa saja, ya. Termasuk kalau petani nanam padi, nanam tebu, nanam sayur-sayuran, itu menanam, ya. Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, fayakulu minhu, dan kemudian memakan tanaman itu. Siapa yang memakan? Insanun, manusia. Wala dabatun, dan juga hewan-hewan. Wala tairun, dan juga burung-burung. Illa, karena kecuali adalah lahu, baginya sodakotan, sodako ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Subhanallah, ini keberuntungan bagi para petani, termasuk kita yang suka nanam-nanam, ya nggak suka nanam, mulai hari ini ayo menanam. Kita ada kesempatan nanam apa, ditanam aja. Ini tanduran, ada tanah kosong, tanam apa? Wis tanam aja, tanam pohon mangga misalnya begitu. Meskipun kalau panjenengan nggak sempat memetik hasilnya, ya, nanti kalau panjenengan niatkan itu nanam lillah, karena Allah, perintah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu biasanya kan ada itu tanah-tanah yang tidak bertuan, ya, pinggir-pinggir sungai, depan kita mungkin sungai, samping-sampingnya tanam apa saja. Loh, kok dilala ada yang mundut, ya. Tanaman itu ada yang ngambil, entah itu kita punya pisang diambil orang. Ikhlaskan, itu adalah sedekah, ya. Kalau para petani misalnya menanam padi-padian gitu, maka kemudian ikhlaskan, itu adalah sedekah, ya. Saudara rahimakumullah, ini luar biasa, ya. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita ini menunjukkan betapa seorang muslim itu harus produktif, ya. Kalau ada kesempatan menanam di depan apa ya kosong, ya, oh tanah depan rumah kita, oh kelengkeng, tanam kelengkeng. Jangan sampai ada kejadian di sebuah tempat begitu, ya. Itu memang tanah yang ditanam itu adalah tanah milik orang misalnya begitu. Terus atau bukan tanah orang, tanah umum, fasum misalnya begitu, ya. Ditanamlah di sana misalnya pohon apa, ya, mangga begitu. Tapi kemudian setelah ditanam dan berbuah, ini royoan. Tetangga sama tetangga merasa paling berat, ya. Tidak harus seperti itu. Tanam. Siapa yang ngambil, ditulis saja yang berkenan ngambil, ya. Tapi memang orang-orang itu kadang-kadang ya memang repot kalau sudah masalah seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya panjenengan yang nanam, panjenengan nggak itu menuai, yakini itu adalah sedekah buat panjenengan. Sampai itu tidak berbuah. Bahkan hadis Rasulullah itu sampai hari kiamat itu menjadi sedekah. Hanya kemudian ada sahabat, ya, salah betul Al-Ghifari, kalau beliau usianya panjang, ya, sampai tua itu, kalau diberi kesempatan untuk melakukan amal saleh, termasuk menanam kurma gitu, beliau akan tanam, ya. Kalau ada kesempatan, ada lahan, ada kurma, terus diberi kesempatan tenaga usia untuk menanam kurma, dia akan tanam. Meskipun, ya, kurma itu tidak dalam waktu dekat, loh, ya. Bisa sampai 10-15 tahun baru mengambil mengambil ininya, bisa memanen buahnya. Tapi beliau lakukan itu. Kenapa? Ya ini ingin menjadi tanamannya dia tanami menjadikan sebagai sedekah. Seperti Rasulullah sampaikan. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yughrisu gharasan, ya, yang dia itu menanam sebuah tanaman illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah, kecuali ketika itu dimakan, ya, dimakan oleh siapapun. Disebutkan sebelumnya ada manusia yang makan,
hewan yang makan ataupun apalah yang makan begitu, itu menjadi sedekah. Nah, wa ma syurika minhu, dan apa yang dicuri dari tanaman yang dia tanam, lahu sedekah. Bagi orang yang bersangkutan yang nanam itu sedekah loh. Kok dilawayai panen, kok ada yang dilii gitu ya. Dicuri kan berarti ya. Itu sedekah ya. Saya pernah punya cerita kemarin itu, saya ketemu sama teman punya lahan jauh memang dari rumah ya. Dia tanamilah pisang ya. Dia punya lahan itu. Kurang lebih ada 700 meteran itu. Tanami pisang, jarang-jarang namanya tanahnya jauh ya. Terus kemudian ketika sudah pada tumbuh itu ada yang ngambilin begitu ya. Yang ngambilin itu ketika ketemu sama orangnya dia cerita ke saya. Ya, saya cerita di sini. Kemudian dia cerita. Terus ditegur ya, ketemu sama orang itu. Yang orang itu lagi maneni pisang-pisang dia. Oh, panen nggih Pak nggih. Loh, dengan enaknya yang ngambil ini, yang seorang pencuri ngomong iki panen nih. Dia bawa kanan kirinya sepeda motor penuh gitu, enteng saja dia tanpa dosa gitu. Terus baru kemudian ketika dia datang ketemu, loh, ini gadane jenengan ta, Pak? Nggih, gadan kula. Terus niki terus yang mendat ya kirangan. Karena nggak tahu siapa yang ngambil ya. Ya dianggap saja itu adalah sedekah. Selanjutnya hadis yang ke 19 ini dilanjutkan lagi, wa fi riwayatin yang lain ya. La yaghrisul muslim gorsan fayakul minu insan wala dabatun wala tayrun illa kana lahu shadaqah ya. Kemudian hadisnya senada, ya maknanya senada, cuma riwayatnya banyak. Wa fi riwayatin lahu. Dan ada riwayat yang lain ya disebutkan sini. La yaghrisu muslimun gorsan, tidaklah menanam seorang muslim sebuah tanaman wala yazra'u zar'an, dan juga tidaklah seorang muslim itu dia itu yazra'u. Niku bisa juga bermakna nandur sama. Fayakulu minhu, dan memakan ya, memakannya daba hewan-hewan wala syai'un, atau sesuatu ya. Ila kanat lahu sedekah, kecuali bagi dia sedekah. Wa riwayatin jami'an min riwayatin Anas radhiyallahu anhu. Dan rata-rata riwayat ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ya. Jadi maknanya hampir sama, hampir mirip ya. Bahwasanya seorang muslim ketika dia itu menanam sesuatu ya, nandur ya, apa sejenisnya itu ya, baik itu seperti buah-buahan atau mungkin yang lain, maka ketika diambil oleh siapapun, baik lu kok dintekno manuk bisa sedekah ya, dintekno dintekno pereng ya diniati sedekah, atau tikus sedekah, seperti itu. Al-Ishrun, hadis yang ke-20. Anhu, dari sahabat Jabir juga, qala, dia berkata, Aroda Banu Salamah ya. Aroda menginginkan Bani Salamah ayyan taqilu, untuk pindah. Ayyan taqilu ku yanto pindah sapa Banu Salamah kurbal masjidi ono ing parke masjid. Jadi sahabat Jabir meriwayatkan ya, bahwasanya Banu Salamah itu ingin pindah ke dekatnya masjid. Apa? Fa balagha Rasulullah SAW, kemudian berita ini ya, berita tentang Banu Salamah yang mau pindah ke dekat masjid ini sampailah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-20. Balagha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala, maka kemudian Rasulullah SAW berkata lahum, kepada Banu Salamah, innahu qad balaghani, sungguh telah sampai berita kepadaku, annakum turiduna, annakum ing sak temene sira kabeh Banu Salamah, turiduna, kalian menginginkan, antantakilu qurbal masjidi, untuk pindah dekat masjid ya. Jadi Banu Salamah ini saudaraku sekalian itu rumah-rumahnya itu satu kampung ya, perkampungan, satu keluarga besar, itu rumahnya jauh dari masjid ya. Maka ketika ada rencana tanah di sekitar masjid itu ada yang mau jual ya, maka Banu Salamah menginginkan membeli itu dan mereka ingin pindah, gitu ya. Terus kemudian setelah pindah itu terdengarlah informasi ini kepada Rasulullah ya, hadis yang ke-20 Al-Ishrun, hadis yang ke-20.
terjadilah informasi kepada Rasulullah, aku mendengar kalian mau pindah ya dekat masjid, ya. Faqalu, maka kemudian Banu Salama mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, nggih Rasulullah, kita kepingin dekat masjid, ya. Karena kebetulan ada yang mau dijual kan tanahnya, kita mau pindah gitu." "Na'am ya Rasulullah." Kemudian qad aradna dzalik, sungguh kami menginginkan yang demikian, kami ingin ya Rasulullah pindah dekat masjid. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, Bani Salamah, ya, kepada Banu Salamah, bagaimana sabda beliau? Diyarukum tuktab atharukum. Diyarukum, rumah-rumah kalian, tuktab, ya, itu dicatat, ya, atharukum, menjadi pahala buat kalian. Diyarukum tuktab atharukum. Jadi ketika beliau sampaikan begitu itu, kamu rumahnya yang jauh, ya, itu ternyata ketika kamu tetap di tempatmu itu, meskipun masjidnya jauh, itu pahalamu semakin banyak di sana, ya, ganjaran, dihitung sebagai pahala, ya gitu. Innau qad balagin anakum turidun an tantaqilu qurbal masjid. Jadi ini adalah sebuah kisah bagaimana kemudian ketika ada sebuah kaum yang ada Bani Salamah, satu keluarga klan gitu ya, itu menginginkan pindah barang-barang dekat masjid supaya dekat masjid, itu kemudian Rasulullah mencegahnya, ya mencegah dengan kata-kata apa? Akhirnya mereka tetap nggak jadi pindah sekalian dalam riwayat yang lain itu. Jadi disampaikan kamu yang rumahnya jauh itu dicatat sebagai pahala. Ya. Pahala bagaimana bisa pahala? Karena memang dengan jauhnya rumah kita ke masjid itu otomatis langkah-langkah yang kita lakukan, ya, jarak yang kita tempuh, ya, terus kemudian waktu yang kita habiskan untuk datang ke masjid, ya, atau juga mungkin biaya yang kita butuhkan kalau naik sepeda motor kan lebih banyak, gitu. Itu ternyata dicatat sebagai pahala. Akhirnya mendapatkan keterangan seperti ini, Banu Salamah tidak jadi pindah ke masjid. Jadi antara rumah saja gitu, ya, bisa menjadikan pahala, insya Allah. Asalkan meskipun rumahnya jauh, itu aktif ke masjid, ya. Tetapi kalau rumahnya dekat ke masjid sekalipun, itu nanti bisa menjadi di hadapan Allah pertanyaan besar ketika kemudian rumahnya dekat ke masjid, tetapi tidak pernah datang ke masjid. Tidak pernah mendatangi haknya masjid. Apa haknya masjid? Didatangi waktu sholat jamaah, itu haknya masjid. Ya. Jadi beliau sampaikan dengan suatu hadis yang sangat dikenal oleh kita semua, ya. Jadi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Beliau sampaikan begitu. Tidaklah dikatakan sholat sempurna bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. La sholata li jaril masjid illa, ini nempel dengan masjid tapi nggak pernah ke masjid. Nah, ini jadi sholatnya yang dilakukan di rumah ini nggak sempurna. Kalau dimaknai la sholata itu para sahabat itu, para ulama itu la sholata itu tidak sempurna. Tetapi kalau dimaknai letterlek tidak dikatakan sholat. Begitu. Tapi yang sebagian kemudian mufassir itu mengartikan, ya, tidak dikatakan sholat yang sempurna. Selanjutnya, saudaraku sekalian, wa fi riwayatin inna bikulli khatwatin darajah. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna fi kulli bikulli khatwatin, sesungguhnya pada setiap langkah darajatan adalah derajat. Rawahul Bukhari. Aidon bimaknahu min riwayatin Anas radhiyallahu anhu, ya. Jadi riwayat, ya. Jadi disebutkan bahwasanya setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim ke masjid itu bisa mengangkat derajat, ya. Wa Banu Salimah bikasril lam, ada yang berarti Salimah. Salimah ada berarti qabilatun ma'rufatun, ya. Merupakan golongan, ya, yang dikenal, ya, minnal ansor, termasuk sahabat ansor. Inna bi kulli khatwatin darajah, rawahu Muslim, rawahul Bukhari aidon bin makna min riwayatin Anas. Riwayat Muslim dan Bukhari juga bahwasanya setiap langkah kita ke masjid adalah derajat, ya. Wa Banu Salimata disebutkan di situ, dan Bani Salimah dengan menggunakan kasroh lamnya
Banu Salimah, bukan Banu Salama. Banu Salimah qabilatul ma'rufah, adalah qabilah, ya, klan, keluarga besar, ya, ma'rufat yang dikenal sebagai minal ansor, sahabat ansor. Jadi ketika Rasulullah pindah itu mereka sudah memang di situ, bukan sahabat muhajirin, ya. Wa atharum khotoyahum. Jadi bisa menjadikan pahala bagi mereka ketika tetap menetap di rumahnya itu yang jauh dari masjid. Bagaimana dengan kita yang pindah misalnya? Bagi yang pindah atau orang yang hijrah itu sarannya berbeda, ya. Bagi orang yang pindah mau membeli rumah baru, sarannya apa? Dekat di masjid, dekat dengan masjid, ya. Ketika Rasulullah mau pindah hijrah ke Madinah, maka yang beliau bangun dahulu adalah Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang istimewa, ya. Barang siapa sholat, makanya setiap yang umroh itu senantiasa diajak ke Quba, ya, Masjid Quba, dan sholat di sana. Itu sama pahalanya dengan 1 kali umroh. 2 rakaat sholat di Masjid Quba sama dengan 1 kali umroh. Kemudian saudara sekalian Allah, al-hadiyah syirun, ya, hadis yang ke-21 an Abil Mundir, dari Abil Mundir Abi bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Abil Mundir Ubay bin Ka'ab. Halaman hadis yang 21. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Ubay bin Ka'ab mengatakan, karena adalah rajulun, seorang laki-laki, la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid, la a'lamu, tidaklah aku mengetahui rajulan, ya, ab'adu, laki-laki yang rumahnya paling jauh dari masjid, ya, minhu, darinya. Jadi Ubay bin Ka'ab bercerita, ada seorang laki-laki yang aku itu nggak tahu apakah ada laki-laki yang lain itu yang rumahnya lebih jauh dari dia ke masjid. Karena rajulan la a'lamu rajulan ab'adu minal masjid minhu. Saya itu tahu seorang laki-laki, ya. Saya nggak tahu apakah ada ya laki-laki yang jauhnya rumahnya itu melebihi dia, gitu loh maknanya. Wakana adalah yang laki-laki tersebut, wakana la tukhti'uhu sholatun, ya. Laki-laki ini nggak pernah ketinggalan sholatnya, ya. La tukhti'uhu sholatun. Faqila lahu au faqultu lahu. Maka kemudian dikatakan kepadanya, ada dikasih usulan kepadanya, karena laki-lakinya rumah jauh. Al faqultu lahu, lawis taroita khimaron tarkabu fil dolma. Apakah nggak sebaiknya istaroita, ente itu belilah khimar, ya, kuda, belilah, ya, tarkabu fil dolma, bila kamu bisa naiki dia, ya, ketika dalam waktu malam, ya, mau hadis sholat maghrib, isya atau subuh. Wafi romdo, atau kamu bisa naiki dia ketika panas terik waktu siang hari. Makanya katakan romdo itu Ramadan. Romdo itu bumi yang panas terik, itu namanya romdo. Kamu kan rumahnya jauh, ya mau beliau jangan jalan gitu ya ke masjid. Beli apa, khimar lah, ya, nanti bisa kamu naiki kalau malam-malam, ya. Khawatir malam-malam ada apa, hewan melata segala macam yang berbahaya, berbisa begitu. Atau kamu naiki waktu siang yang panas terik itu. Faqala, maka kemudian rajul mengatakan, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ma yasuruni, tidaklah menjadikan aku suka dan gembira, anna manzili, kalau sesungguhnya rumahku ila jambil masjid, dekat dengan masjid. Aku itu enggak senang rumahku dekat masjid, ya. Aku memang seperti ini, ya. Memang membiarkan rumahku jauh dan aku tidak membeli kendaraan. Ini uridu ayyuktaba li mamsyaya ilal masjidi. Ini sesungguhnya aku, ini sak temene ingsun uridu ngarepake sapa ingsun ayuk tabe ing yen to dicatet li bagiku memasi langkah-langkahku ilal masjid. Aku kepingin langkah-langkahku ke masjid yang jauh ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pahala. Warujui, dan kembaliku dari masjid idza rajatu ila ahli, kepada keluargaku dan rumahku. Aku ingin, aku memang seperti ini, aku sengaja gitu maksudnya gitu. Dikasih saran, kamu beli apa sepeda motor, kamu jauh gitu loh. Setiap hari kamu ke masjid 5 kali nggak pernah tahu. Kan enak nanti sepeda motornya. Begitu kalau sekarang sepeda motor, ya. Atau kalau agak kece sedikit mobil lah. Wah, itu berapa kilo dari masjid? Kamu kok jalan kaki bodoh.
Ternyata aku loh nggak suka rumahku itu dengan masjid. Aku memang begini ini. Aku sengaja menginginkan agar ayyub tabli mamasi. Allah catat langkah-langkahku ini sebagai pahala ke masjid. Dan nanti kembaliku aku dari masjid ke keluargaku juga dicatat sebagai pahala. Subhanallah, ini sahabat zaman dahulu itu luar biasa. Ini jarang-jarang orang bisa seperti ini. Faqol, maka kemudian apa yang disampaikan Rasulullah? Faqol Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad jami Allahu dzaka. Qad jami, sungguh telah mengumpulkan Allah bagimu dzalikaku, semua kebaikan-kebaikan yang kamu inginkan. Rawahu Muslim. Ya. Jadi yang dia niatkan untuk menjadikan langkah-langkahnya sebagai pahala itu sudah dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat Allah sebagai pahala. Rawahu Muslim. Ya. Wa fi riwayatin la kalamah tasat. Baik, selanjutnya ada keterangannya ar-ramdha, ya. Dari ar-ramdha itu al-ardu alladhi asabaha al-har asyadid, ya. Ramdha itu keterangannya adalah bumi yang sangat panas ketika diinjak. Al-har asyadid itu ramdha, ya. Jadi masuk siang hari, ya. Panas entah zuhur, ya dia datang dengan jalan kaki. Subhanallah. Atsani al-ishrun, hadis yang ke-22. Ini hadisnya kurang sedikit, kita selesaikan sampai hadis yang ke-25 kalau memang mungkin kan. Jamnya sudah jam berapa ini sudah? Sudah tahu nih? Masih sudah habis waktunya ya. Oh, berarti ini kita selesaikan minggu depannya supaya mungkin bisa memberikan kesempatan kepada yang mau kerja bisa kerja. Insya Allah itu beberapa yang bisa kita dengarkan dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran para sahabat zaman dahulu, Allah, itu luar biasa. Pribadi-pribadi yang memang kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah. Pribadi yang pilih tanding. Jarang ada pribadi-pribadi seperti zaman sekarang. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepada para beliau-beliau itu, ya, para sahabat bilhis kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebelum ini bermanfaat, bisa kita lihat dengan diskusi kalau ada. Tafadhol masykuran. Ya, alhamdulillah Ustaz, masyaallah. Jazakallah khair atas syarah dari penjelasan tadi Ustaz terkait dengan hadis-hadis yang disampaikan dalam hadis sholihin tadi. Ini ada pertanyaan Ustaz terkait dan sedekah tadi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya punya teman yang suka membagi makanan kepada teman-temannya, memberi barang untuk orang lain dan sering mengalah atau diam jika ada perbedaan pendapat. Apakah itu termasuk sedekah Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, na'am. Itu adalah ya bentuk sedekah yang memang sudah diajarkan Rasul kepada kita, ya. It'amut ta'am, memberikan makan, itu bentuk sedekah. Kemudian wal afina 'anina, suka memakan orang lain, juga suka ngalah, memaafkan orang lain. Itu adalah jiwa-jiwa mukmin yang memang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Memberi, kemudian suka traktir, ya. Asalkan semuanya itu disikapi dengan lillah Ta'ala, ya. Tidak ada tendensi yang lain. Karena saudara sekarang itu ada beda, ya. Hadiah, ya, atau bisa jadi sedekah itu asalkan lillah, ya. Tetapi kalau riswah itu, jadi ada bahasan dalam kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam, ya, dalam masalah yang berkaitan dengan tasawuf itu dikatakan antara hadiah dengan riswah apa? Kalau hadiah itu lillah, ya, naktir teman lillah. Tapi kalau riswah itu ada embel-embel duniawi. Kalau hadiah itu lillah karena Allah, kalau riswah itu ada embel-embel duniawi. Contoh riswah bagaimana? Ya seperti orang, ya, kemudian melakukan memberikan sesuatu, kan ada tendensi sesuatu. Harus kita mulai niatkan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan karena Allah saja, jangan karena yang lain, ya. Ketika itu kita lakukan, insya Allah itu menjadi sedekah. Sedekah itu tatfa'ul bala. Bisa mencegah perbuatan-perbuatan buruk, ya. Kita bersedekah, ya, apa saja yang kita bisa lakukan. Tidak harus dengan uang, ya. Kita berkata baik sedekah, ngajak baik sedekah, ya. Kita berzikir kepada Allah sedekah, ya. Termasuk tadi apalagi Jumat berkah nggak pernah berhenti ngasih sedekah. Masya Allah. Sedekah itu insya Allah bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Kenapa? Ketika ada orang yang mau meninggal, itu kemudian ada satu hal yang memang dia inginkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya bisa tolong, ya, jangan matikan aku sekarang. Tolong tunda kematianku barang sedetik.
Fa'asyodako, barang semenit, fa'asyodako, maka aku akan sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Insya Allah begitu, saudara. Mudah-mudahan ya kita semua diberi Allah kelapangan rezeki, kelapangan dada, kelapangan hati, bisa bersedekah. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Begitu guys, Insya Allah Bu Kristina yang dari Bangkalan. Mudah-mudahan jawaban dari beliau bermanfaat Insya Allah. Jadi apa yang disampaikan tadi itu adalah semuanya sodakoh ini Insya Allah. Baik, jamaah IKAD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung daripada agenda kita, kajian kita pada pagi hari ini, kajian kita Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Harapan dari kami adalah apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini bisa diamalkan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi ilmu yang bisa menghantarkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan di kajian yang sama, kitab Riyadhus Shalihin. Saya selaku host apabila ada kata dan ucapan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum sami-sami Mas Irfan dan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.